Baiklah, kami di sini dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil dari analisis kami, yaitu isolasi steroid dan terpenoid dari senyawa bahan alam, yang mana yang beranggotakan yaitu Marwina Aprianti dengan NIM 1C11917, yang kedua Deni Friska Tamba dengan NIM 1C11935, dan saya sendiri yang seri Afrianti Togatorok dengan NIM 1C11971. Nah, langsung saja untuk yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Marwina. Pada Saudari Marwina, saya persilahkan. Baik, untuk yang pertama yaitu adapun tujuan dilakukannya percobaan ini adalah pertama untuk melakukan screening fitokimia dan mengisolasi senyawa steroid dan terpenoid. Yang kedua yaitu untuk mengetahui hasil isolasi senyawa steroid dari alga merah dan isolasi terpenoid dari ekstrak Androgapolida. Selanjutnya untuk landasan teori yang pertama yaitu menurut Hidayah pada tahun 2016, di mana terpenoid adalah turunan terdehidrogenasi dan teroksidasi dari senyawa terpen. Nah, di mana terpen ini adalah kelompok hidrokarbon terutama diproduksi oleh tumbuhan dan beberapa hewan seperti serangga. Nah, adapun rumus molekul terpena adalah C5H8N, sehingga terpena ini disebut juga sebagai isofrenoid. Nah, hal ini dikarenakan kerangka karbonnya sama dengan senyawa isofrena. Senyawa golongan triterpenoid menunjukkan adanya aktivitas farmakologi yang signifikan seperti antiviral, antibakteri, antiinflamasi yang sebagai inhibisi sisterin kolesterol dan anti kanker. Kemudian yang kedua yaitu menurut Nasruddin pada tahun 2017, steroid berperan penting bagi tubuh dalam menjaga kesetimbangan garam, mengendalikan metabolisme, dan juga meningkatkan fungsi organ seksual serta perbedaan fungsi biologis lainnya antara jenis kelamin. Nah, tubuh manusia memproduksi steroid secara alami yang terlibat dalam berbagai proses metabolisme. Sebagai contoh, dari steroid ini dari garam empedu seperti garam ereosik dan glisin serta konjugat taurin yang berfungsi memperlancar proses pencernaan. Kemudian menurut Dwi Sari pada tahun 2016, steroid ini merupakan salah satu golongan senyawa metabolis sekunder. Nah, golongan senyawa tersebut diketahui mempunyai aktivitas bioinsektisida, antibakteri, antifungi, dan juga anti diabetes. Sehingga steroid alami berasal dari berbagai transformasi kimia dari triterpena yaitu lanosterol, lanosterol dan cycloarterol. Sehingga senyawa steroid ini dapat digunakan sebagai bahan dasar pembuatan obat. Selanjutnya. Baik, untuk landasan teorinya cukup sekian. Kemudian saya lanjut ke data pengamatan untuk isolasi steroid, di mana prosedur yang pertama yaitu ditimbang alga merah sebanyak 20 gram, di mana alga merahnya itu merupakan sampel yang telah dihaluskan. Nah, alga merah ini berfungsi sebagai sampel. Neraca analitik yaitu sebagai alat untuk menimbang sampel, di mana tujuannya yaitu untuk mengetahui takaran sampel yang akan dilakukan percobaan nanti. Kemudian prosedur yang kedua yaitu ditambahkan metanol sebanyak 100 ml, di mana metanol ini berfungsi sebagai pelarut, Erlenmeyer sebagai wadah atau tempat menampung larutan. Selanjutnya, gelas ukur sebagai alat untuk mengukur pelarut yang akan dicampurkan. Kemudian, atas.
Nah, adapun tujuannya yaitu untuk mencampurkan pelarut dengan sampel. Hasilnya yaitu sampel larut dalam pelarut. Nah, di percobaan kedua ini terdapat kekurangan di mana pada menit ketiga lewat 6 detik terdapat kekurangan di mana terlihat bahwa pada saat penambahan metanol ke dalam Erlenmeyer tidak dimasukkan secara perlahan. Seharusnya pelarut dimasukkan secara perlahan sehingga hal ini dapat meminimalisir terjadinya kesalahan yaitu pelarut tumpah. Kemudian yang ketiga yaitu disaker 120 rpm selama 3 jam, di mana saker ini berfungsi sebagai tempat untuk menghomogenkan larutan. Tujuannya yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi pada larutan, sehingga hasil yang didapatkan dari proses tersebut yaitu berupa larutan tercampur dengan sempurna atau homogen. Nah, pada prosedur ketiga ini, yaitu pada menit ketiga lewat 16 detik, terdapat kelebihan di mana dilakukannya alat saker ini untuk menghubungkan larutan karena alat ini dilengkapi dengan pengatur kecepatan putaran dan juga timer untuk mengatur atau membataskan lamanya proses pengocokan. Selanjutnya, nah, prosedur yang keempat ini kemudian larutan tersebut disaring menggunakan corong Busner, di mana corong Busner ini adalah sebagai tempat untuk memfiltrasikan atau memisahkan satu cairan endapannya. Tujuannya yaitu untuk memisahkan ekstrak sehingga ekstrak dapat terpisah dari larutan. Nah, adapun kelebihan pada prosedur ini yaitu terdapat pada menit ketiga lewat 28 detik, yaitu digunakannya corong Busner untuk menyaring larutan sehingga larutan dan endapan dapat tersaring dengan sempurna. Nah, digunakan alat ini karena alat ini dapat menyaring lebih cepat jika dibandingkan dengan alat penyaring yang lainnya. Nomor 5 yaitu setelah itu larutan dipekatkan dengan alat yaitu rotary evaporator, di mana rotary evaporator ini adalah alat untuk pelarut dari larutan. Tujuannya yaitu mempekatkan larutan sehingga dihasilkan kandungan yang lebih pekat dari larutan sebelumnya. Kemudian prosedur yang keenam yaitu larutan yang diperoleh tadi dialiri dengan gas N2, di mana gelas kimia itu berfungsi sebagai wadah untuk menampung larutan. Tujuannya yaitu untuk melakukan proses ekstraksi sehingga hasilnya yaitu terdapat endapan. Kemudian selanjutnya dilakukan hidrolisis dan partisi yaitu dengan ditambahkannya 5 mili asam klorida, di mana asam klorida ini berfungsi sebagai katalisator sehingga terdapat kelebihan dari prosedur yang ketujuh ini, di mana kelebihannya itu terdapat pada menit keempat lewat 11 detik, yaitu adanya penambahan asam pada proses hidrolisis. Karena jika dalam proses tersebut hanya menggunakan air saja, maka reaksi akan berlangsung sangat lambat. Selanjutnya, kemudian gelas kimia tersebut ditutup dengan aluminium foil, dan setelah itu di-steril selama 1 jam, di mana aluminium foil ini berfungsi sebagai alat untuk membalut gelas kimia, dan distiller ini adalah sebagai alat untuk mengaduk larutan. Tujuannya yaitu
untuk mencampurkan larutan sehingga larutan tersebut tercampur dengan sempurna atau homogen. Kemudian selanjutnya yaitu ditambahkan natrium bikarbonat hingga pH-nya netral, di mana natrium bikarbonat ini berfungsi sebagai bahan untuk menetralkan katalis asam tadi. Tujuannya yaitu untuk menetralkan pH asam. Hal ini dilakukan karena pada proses hidrolisis tadi menggunakan katalis asam, sehingga dibutuhkan larutan basah untuk menetralkan larutan tersebut. Sehingga hasilnya yaitu diperoleh larutan dengan pH netral. Nah, di sini terdapat kelebihan yaitu pada menit ke-4:26 detik, di mana ditambahkannya katalis basah untuk menetralkan larutan yang mengandung katalis asam sehingga dihasilkan pH yang netral pada larutan. Kemudian prosedur yang ke-10, bawa lagi saya. Prosedur yang ke-10 yaitu kemudian 10 saya atas. Kemudian diekstraksi, di mana metode ekstraksi yang digunakan yaitu didasarkan pada metode ekstraksi cair-cair yang bertingkat dengan petroleum, ether, dan juga metanol, di mana corong pisah ini berfungsi sebagai tempat untuk memisahkan komponen-komponen dalam suatu campuran antara dua fase pelarut dengan densitas berbeda yang tidak tercampur. Nah, untuk petroleum ether ini berfungsi sebagai pelarut. Tujuannya yaitu untuk mencampurkan ekstrak dengan pelarut sehingga terdapat perubahan yang terjadi pada larutan. Hasilnya yaitu terdapat dua fase, di mana fase di atas dinamakan fase organik dan fase bawah dinamakan fase air. Selanjutnya yaitu setelah itu dipisahkan antara fase organik dan juga fase airnya, sehingga tujuannya dari prosedur yang ke-11 ini yaitu untuk memisahkan kedua fase, di mana kedua fasenya itu adalah fase organik dan juga fase air, sehingga hasilnya yaitu kedua fase dapat terpisah. Kemudian prosedur yang terakhir yaitu larutan dipekatkan kembali dengan menggunakan alat yaitu tujuannya yaitu untuk melihat perubahan yang terjadi sehingga dihasilkan yaitu terdapat dua fase, di mana fase atas berwarna hijau yang menandakan bahwa sampel alga merah ini mengandung steroid dan fase bawah berwarna bening. Mungkin cukup sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Marwina yang telah menjelaskan akan pengamatan dari isolasi steroid. Nah, selanjutnya di sini isolasi terpenoid akan dijelaskan oleh Saudari Leni. Kepada Saudari Leni, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya yaitu data pengamatan isolasi terpenoid. Nah, bawahnya saya. Pada isolasi terpenoid ini, pertama kali dilakukan yaitu fase gerak 10 mili, di mana kloroform 9 mili dan metanol 1 mili dicampurkan ataupun dilarutkan. Adapun fungsi dari kloroform dan metanol ini yaitu sebagai eluen, dan adapun tujuannya yaitu untuk membuat fase gerak, dan hasil yang diperoleh
fase gerak sebanyak 10 mili yang di mana di dalamnya terdapat kloroform sebanyak 9 mili dan metanol 1 mili. Dan prosedur ke-14 yaitu fase gerak dijenuhkan ke dalam chamber yang telah diberikan kertas saring, di mana chamber sebagai tempat eluen yang dijenuhkan. Tujuannya yaitu agar chamber jenuh dan agar dilakukan uji fase gerak dengan plat KLT. Adapun hasilnya yaitu chamber menjadi jenuh dan dapat dilakukan uji fase gerak. Prosedur yang ke-15, diambil sampel 10 mili dan dilarutkan ke dalam etanol 0,5 sampai 1 mili. Sampel yang digunakan pada percobaan ini yaitu ekstrak sambiloto. Adapun fungsi dari alat dan bahannya yaitu gelas piala sebagai tempat melarutkan sampel sambilato dan etanol, batang pengaduk untuk mengaduk larutan agar homogen, etanol sebagai pelarut, dan ekstrak sambiloto sebagai simplisia. Dan adapun tujuannya yaitu untuk melarutkan sampel sambilato dengan etanol. Dan hasil yang diperoleh yaitu terdapat hasil sampel yang telah larut dari proses pelarutan antara etanol dengan sampel sambilato. Dan prosedur yang ke-16 yaitu senyawa andrographolit dilarutkan ke dalam etanol dengan menggunakan mikrotub. Adapun alat dan bahannya yaitu mikrotub itu sebagai tempat melarutkan senyawa andrographolit dan etanol sebagai pelarut, di mana senyawa andrographolit ini sebagai sampel yang digunakan untuk membuktikan ada atau tidaknya senyawa terpenoid. Adapun tujuannya yaitu untuk melarutkan senyawa andrographolit dan etanol. Dan hasil yang diperoleh yaitu terdapat hasil sampel yang telah larut dari proses pelarutan antara etanol senyawa andrographolit. Dan prosedur yang selanjutnya yaitu kemudian ditotolkan sampel di plat KLT sebanyak 6 mikroliter senyawa andrographolit dan ekstra sebanyak 2 mikroliter. Adapun fungsi alat dan bahannya yaitu plat KLT sebagai untuk menotolkan sampel. Di mana dari prosedur ini, adapun kelemahannya pada prosedur ini tidak tampak bercak noda pada plat KLT berwarna hijau yang menunjukkan tidak adanya senyawa terpenoid pada senyawa andrographolit. Dan prosedur yang ke-18 yaitu diamati plat KLT dengan UV 254. UV ini berfungsi untuk mendeteksi totolan pada KLT. Dan tujuannya yaitu untuk melihat ada atau tidak sampel yang ditotolkan pada plat KLT. Dan hasilnya yaitu terdapat totolan sampel pada plat KLT. Dan prosedur yang ke-19 yaitu KLT dimasukkan ke chamber dan diamati dengan UV 254. Dan adapun tujuannya itu untuk mengelusi sampel sampai mencapai garis akhir agar pemisahan dapat terlihat. Dan hasilnya pemisahan dapat dilihat setelah elusi sampel sampai pada garis akhir dan diperoleh pemisahan pada sampel. Dan prosedur yang ke-20, kemudian ditambahkan anisaldehida asam sulfat, di mana anisaldehida asam sulfat ini sebagai pereaksi untuk memecahkan senyawa pada plat KLT agar dapat dilihat oleh sinar tampak. Dan tujuannya itu ada atau tidaknya bercak noda yang menempel pada plat KLT yang menunjukkan senyawa terpenoid. Dan hasilnya adanya bercak noda dan terdapat senyawa terpenoid. Dan prosedur yang terakhir, kemudian plat KLT dipanaskan di atas hot plate dengan suhu 120 derajat sampai 125 derajat Celcius hingga lamanya yaitu 1-2 menit dan diamati kertas KLT pada sinar tampak visible dan sinar UV 366, di mana fungsi dari hot plate ini sebagai mengeringkan KLT dan tujuannya untuk melihat ada atau tidaknya senyawa terpenoid pada plat KLT. Dan hasilnya terdapatnya senyawa terpenoid ditandai munculnya warna ungu kemerahan pada plat KLT. Adapun kelebihan dari prosedur ini yaitu pada saat
Pada prosedur ini dikeringkan dengan hot plate karena plat KLT menjadi kering dan dapat mudah dideteksi bercak noda yang tampak pada plat KLT tersebut. Dengan bantuan sinar UV yang mana ditunjukkan bercak noda berwarna merah keunguan yang menunjukkan bahwa sampel sambiloto mengandung senyawa terpenoid. Sekian moderator. Baiklah, terima kasih buat Saudari Leni yang telah menyampaikan hasil dari data pengamatan pada senyawa terpenoid. Dan di sini saya akan menyampaikan pembahasan yang kami telah analisis berdasarkan video yang telah kami amati, yaitu yang pertama, isolasi steroid pada alga merah. Nah, kita ketahui bahwasanya alga merah ini merupakan salah satu jenis tanaman perairan yang mengandung berbagai jenis zat-zat yang bermanfaat, yaitu salah satu jenis alga yang mengandung banyak manfaat adalah Euchema cottoni, yang mana ini digunakan sebagai makanan alternatif untuk terapi kanker, payudara, anti tumor, dan antimikroba. Nah, di mana alga merah ini memiliki banyak manfaat karena mengandung banyak senyawa metabolit sekunder, diantaranya adalah steroid dan triterpenoid. Nah, berdasarkan video yang telah kami amati, bahwasanya ada langkah-langkah pengerjaan yang dilakukan adalah yang pertama, itu ditimbang alga merah tadi sebanyak 20 gram, dan setelah itu dimasukkan ke dalamnya metanol sebanyak 100 ml, di mana ditambahkan metanol ke dalamnya itu yaitu untuk dilakukan sebuah pengekstraksian. Nah, di mana kita ketahui bahwasannya proses pengekstraksian itu adalah proses penarikan komponen aktif dari suatu campuran padatan dan atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu, di mana sampelnya tadi yang kita gunakan adalah berupa di shakers dengan kecepatan 120 rpm selama 3 jam, dan kemudian disalin menggunakan corong Buchner, setelah itu dipekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Nah, di mana supaya hasil filtrat tersebut dapat lebih pekat, sehingga nantinya akan memudahkan pada saat proses isolasi dilakukan. Nah, setelah itu dialiri gas, yaitu berupa gas N2, yang mana nanti didapatkan hasil ekstraknya. Dan selanjutnya, langkah yang selanjutnya adalah dilakukannya proses hidrolisis dan juga partisi. Nah, di mana hidrolisis dilakukan di sini adalah dengan melakukan penambahan katalis asam untuk mempercepat reaksi pemutusan ikatan glikosida, di mana hasil hidrolisis ini dilakukan partisi untuk mengambil metabolit sekunder yang diinginkan yang mempunyai keasaman kepolaran dengan pelarut. Di mana berdasarkan video tersebut, penambahan katalis asam tersebut berupa asam klorida atau HCl, dan pada video tersebut kita dapat melihat bahwasanya dimasukkan 5 mili asam klorida atau HCl ke dalam hasil ekstraksi tersebut, dan setelah itu dilakukan pengadukan dengan menggunakan stirrer magnetik dalam waktu selama 1 jam. Nah, setelah itu ditambahkanlah natrium bikarbonat hingga pH netral, dan kemudian dilakukan ekstraksi bertingkat dengan petroleum, ether, dan metanol, dan kemudian dipisahkan antara fasa organik dan juga fasa airnya. Nah, setelah itu dipekatkan lagi dengan menggunakan rotary evaporator. Maka didapatkanlah hasilnya berdasarkan video yang telah kami amati. Di sini teman-teman dapat melihat di layar monitor bahwasanya sampel tersebut benar-benar mengandung senyawa steroid, di mana kita dapat melihat pada lapisan bagian atas ini, dia itu berwarna hijau. Nah, dengan adanya warna hijau ini, maka hal ini menandakan bahwa ada senyawa steroid pada alga merah tersebut. Nah, yang kedua adalah isolasi terpenoid pada sambiloto atau pada ekstrak Andrographis paniculata herbal. Nah, pada isolasi ini dilakukan isolasi terpenoid pada sambiloto dengan menggunakan metode atau uji KLT, di mana fase diamnya adalah silika normal fasa dan fase kerahnya adalah kloroform banding metanol dengan perbandingan 9:1. Serta penampak nodanya adalah anisaldehida asam sulfat. Di mana tahapan-tahapan yang terjadi berdasarkan video yang telah kami amati itu adalah sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah tahapan pertama ini adalah pembuatan fase gerak,
itu sebanyak 10 mili, sehingga kloroform yang kita gunakan di sini adalah sebanyak 9 mili, sedangkan metanolnya adalah 1 mili. Nah, setelah itu fase gerak tadi dijenuhkan ke dalam chamber yang telah diberi kertas saring. Nah, kemudian tahap yang kedua ini adalah dilakukannya preparasi sampel, di mana diambil sampel tadi sebanyak 10 gram, kemudian dilarutkan di dalam etanol sekitar 0,5 sampai 1 mili. Nah, di mana ada di dalam mikrotub itu standar senyawa agrografolik, di mana standar senyawa agrografolik itu juga dilarutkan di dalam etanol, kemudian dilanjutkan menotolkan sampel pada KLT sehingga nantinya ada 2 totolan. Yang pertama totolan standar agrofolik dan kedua adalah ekstrak sambilotum. Nah, untuk standar agrografolik ini ditotolkan sebanyak 6 mikroliter ditotolkan pada plat KLT dikarenakan kadarnya ini sangat kecil, dan untuk ekstra volumenya itu tetap ditotolkan adalah 2 mikroliter. Nah, setelah itu plat KLT tadi dimasukkan ke dalam chamber, maka terlebih dahulu kita melihat dengan menggunakan sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer, yang mana bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya sampel yang ditotolkan. Nah, ke tahap yang ketiga ini adalah dilakukannya tahap elusi pada plat KLT. Pada plat KLT, yang mana tadi di dalam chamber itu telah dijenuhkan, di mana hal ini dilakukan sebelum plat KLT itu disemprot dengan anisaldehida H2SO4. Maka terlebih dahulu kita amati di bawah sinar UV 254 nanometer untuk melihat penampakan bahwasanya bagaimana totolan tadi pada plat KLT dia sebelum ditambahkan anisaldehida asam sulfat. Dan setelah itu proses yang kita lakukan adalah menambahkan anisaldehida asam sulfat, kemudian plat KLT dipanaskan di atas hot plate pada suhu 120 sampai 125 derajat Celcius dalam waktu 1 sampai 2 menit, dan kemudian plat KLT tersebut diamati pada sinar tampak 366 nanometer, dan pada plat KLT tersebut tampak bercak noda yang berwarna merah keunguan yang menandakan adanya senyawa terpenoid pada senyawa sampel tersebut, di mana kita dapat melihat gambarnya. Di sini menunjukkan bahwasannya adanya senyawa terpenoid yang berwarna merah keunguan. Nah, kesimpulannya adalah jadi berdasarkan video yang telah kami mengamati isolasi steroid dan terpenoid yang terjadi pada senyawa bahan alam, yang mana sampel steroid yang digunakan adalah alga merah, di mana alga merah tersebut menunjukkan adanya senyawa steroid pada alga merah, dan berdasarkan video tersebut dimasukkanlah 5 mili asam klorida atau HCl ke dalam hasil ekstraksi tersebut, dan setelah itu dilakukan pengadukan dengan menggunakan stirrer magnetis dalam waktu selama 1 jam, dan setelah itu ditambahkan natrium bikarbonat hingga pH netral, dan setelah itu dilakukan ekstraksi bertingkat dengan menggunakan petroleum, ether, dan metanol, dan kemudian dipisahkan antara fase organik dan fase airnya. Maka didapatkanlah senyawa steroid yang berwarna hijau tadi. Nah, kemudian dilakukan isolasi terpenoid ya tadi pada sampel sambilato, di mana metode yang digunakan di sini adalah metode uji KLT, yang mana fase diamnya tadi adalah silika normal dan fase geraknya adalah kloroform banding metanol dengan perbandingan 9:1, serta penampak nodanya adalah anisaldehida asam sulfat, dan kemudian hasil yang didapatkan adalah terdapat bercak noda berwarna merah keunguan yang menandakannya adanya senyawa terpenoid pada sampel sambilato tersebut. Baiklah, itulah hasil dari analisis kelompok 2 berdasarkan video yang telah kami amati. Baiklah, kami akan melakukan sesi diskusi atau sesi tanya jawab. Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menyampaikan pertanyaannya.
Baiklah, di sini saya akan bertanya. Jadi pertanyaan saya adalah mengapa alga merah ini dipilih sebagai senyawa bahan alam yang dapat dilakukan isolasi steroid? Jelaskan. Baiklah, teman-teman saya persilahkan untuk menjawabnya. Izin moderator. Ya, buat Saudari Leni saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjawab. Dikarenakan alga merah ini memiliki kemampuan untuk memproduksi metabolit sekunder yang bersifat sebagai senyawa bioaktif dimungkinkan terjadi karena kondisi lingkungan alga yang ekstrim seperti salinitas yang tinggi. Senyawa aktif biologis itu merupakan metabolit sekunder yang meliputi alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, dan saponin. Kandungan senyawa metabolit sekunder dalam alga merah dapat diketahui dengan suatu metode pendekatan yang dapat memberikan informasi adanya senyawa metabolit sekunder. Salah satu yang dapat digunakan adalah metode uji fitokimia, yaitu isolasi steroid dan terpenoid. Sekian moderator. Terima kasih buat Saudari Leni. Nah, di sini saya akan memberikan sanggahan. Jadi bagaimana proses pengekstrasian dari alga merah tersebut pada isolasi steroid itu sendiri? Kepada teman-teman saya persilahkan. Baiklah, saya izin menjawab sanggahan dari LC. Sebelumnya mohon maaf saya off cam karena di sini sedang lagi gangguan jaringan. Nah, baik, proses pengekstraksian dari alga merah tersebut pada isolasi steroid dan terpenoid itu sendiri dilakukan dengan dimasukkan metanol sebanyak 100 ml ke dalam simplisia tersebut, kemudian disaker 120 rpm selama 3 jam, dan kemudian disaring menggunakan corong Buchner, di mana proses pengekstrasian adalah proses penarikan komponen aktif dari suatu campuran padatan atau cairan dengan menggunakan pelarut tertentu. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih buat Saudari Leni dan Saudari Marwina. Baiklah, kita lanjut ke permasalahan kedua. Kepada teman-teman saya persilahkan. Izin moderator. Ya, buat Saudari Leni saya persilahkan. Baik, di sini saya akan memberi permasalahan dari pada percobaan ini, yaitu pada percobaan ini menggunakan sampel sambiloto. Kandungan apa yang dimiliki pada sampel sambiloto ini? Sekian moderator. Baiklah, kepada teman-teman saya persilakan untuk menjawabnya. Baiklah, saya izin menjawab permasalahan dari Leni, di mana herba sambilito atau Andrographis vaniculatnes merupakan salah satu tanaman obat yang banyak dimanfaatkan sebagai bahan obat tradisional. Dari kandungan kimia tersebut, Andrographolida merupakan kandungan utama dari herba ini. Andrographolida mempunyai sifat sukar larut dalam air, rasa sangat pahit, serta terbentuk lempeng segi empat. Mungkin cukup sekian, moderator. Baiklah, buat Saudari Leni, apakah masih ada sanggahan? Saya persilahkan. Baiklah, di sini saya ingin sedikit menyanggah. Nah, efek apakah yang terdapat pada Andrographolida ini? Ya, moderator. Baiklah, terima kasih. Dan di sini saya akan menjawabnya. Nah, dari berbagai penelitian diketahui bahwa Andrographolida ini mempunyai berbagai efek farmakologi, antara lain sebagai imunostimulan pada tikus yang mempunyai aktivitas hepatoprotektif terhadap metabolit galaktosamin, paracetamol, dan karbon tetraklorida yang bersifat toksik pada hepar tikus secara in vitro, anti malaria, dan sebagai anti kanker, yaitu aktivitas menginduksi diferensial sel leukemia. Nah, langsung saja ke pertanyaan terakhir kepada Marwina, saya persilahkan. Baik, izin menyampaikan pertanyaan. Nah, pada isolasi steroid digunakan pelarut metanol. Nah, apakah selain pelarut metanol terdapat pelarut lain yang dapat digunakan untuk mengisolasi steroid? Mungkin cukup sekian, moderator.
Baiklah, terima kasih. Nah, di sini jawabannya adalah selain metanol tadi terdapat pelarut organik yang dapat digunakan untuk melakukan isolasi steroid, yaitu etanol. Nah, buat saudari Marwina, apakah masih ada sanggahan? Baik, terima kasih LC. Namun di sini saya akan sedikit menyanggah. Lalu mengapa metanol lebih sering digunakan untuk percobaan isolasi steroid dibandingkan dengan pelarut organik seperti etanol? Terima kasih. Izin menjawab, moderator. Baik, di sini saya akan menjawab sanggah dari Marwina, yaitu hal ini dikarenakan metanol memiliki titik didih yang lebih rendah dibandingkan etanol, sehingga pelarut metanol akan lebih mudah untuk diuapkan pada suhu yang rendah, sedangkan etanol memiliki titik didih yang lebih tinggi dari metanol, sehingga akan sulit untuk diuapkan untuk proses penghilangan pelarut. Sekian, moderator. Baiklah, terima kasih buat teman-teman yang sudah bertanya. Nah, sampai di sinilah hasil dari kelompok 2, yaitu tadi persentase berdasarkan video yang telah kami amati maupun persalahan yang telah kami sampaikan. Kami ucapkan sekian dan terima kasih.